Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selamat pagi, selamat hari Sabat. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon diakon tolong bantu kami. Itu papan tulis taruh di muka sini. Ada catatan-catatan kecil yang saya tulis di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita telah mengambil waktu untuk datang di kabar Tuhan di tengah-tengah rasa takut orang yang saat ini melanda. Ada rasa takut ini, penyakit ini, ada orang buat menjadi bahan lelucon, ada orang buat sebagai bahan yang ditakut-takuti, ada orang yang memang betul-betul penyakit ini membuat orang meninggal dunia. Tapi kita masih hadir di kabar Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Pandangan gereja Masehi Advent hari ke-7, kita tidak berpikir dalam hal politik. Penyakit ini bagian dari politik atau bagian dari bisnis atau bagian dari sebuah lain-lain. Tapi pandangan gereja Advent, virus ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita tidak pernah berpikir soal lain-lainnya. Kita hanya berpikir Tuhan akan segera datang. Hari Sabat Tuhan yang suci ini, saya mengambil ayat tema. Kalau saudara perhatikan, saya punya ayat tema. 2 Sabat lalu saya ambil ayat tema yang sama, yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kerinduan Tuhan. Di mana saudara berada, di situ Tuhan ada. Jadi bukan kita punya kerinduan sebenarnya, Tuhan punya kerinduan. Baru kita sendiri yang mengambil bagian di dalamnya, merasa karena begitu berat beban hidup, masalah hidup, atau mulai pikir, saya juga merindukan kedatangan Tuhan. Saya ambil judul hari Sabat ini adalah menunggu jemputan. Kita semua yang ada dalam ruangan ini sementara menunggu jemputan itu. Saya ingat beberapa cerita. Ada saya punya om, dia cerita waktu dia dengan ayah saya tenggelam di lautan, di Laut Jas. Setelah tenggelam di situ, sudah tidak berdaya, hanya dengan perahu, gelombang tinggi, perahu perahu layar sudah patah, sudah tidak ada daya lagi. Jadi mereka hanya ikat tali itu di badan. Perhitungan mereka supaya kalau memang mereka mati, bisa ada pertolongan, bisa ada mayat lah didapat. Jadi mereka hanya ikat sambil hanya di tengah lautan. Saya punya bapak terikat di perahu. Ini bapak punya adik, dia tidak ikat. Jadi sudah tidak berdaya di atas air, sudah tidak sanggup berenang. Dia hanya berdoa, Tuhan tolong. Dia cuma hafal doa di mana Yesus punya doa di kayu salib. Kalimat 7 perkataan Yesus di kayu salib yang paling terakhir, Tuhan, kuserahkan nyawa. Itu yang dia ucap. Tiba-tiba ada seperti dia injak, seperti licin-licin. Tapi karena itu tempat teraman untuk dia injak, barang itu bergerak perlahan sampai di darat. Dia tidak tahu apa itu yang tolong dia. Bapak saya terikat di perahu, tunggu siapa saya mau datang, tunggu jemputan siapa saya bisa datang tolong. Tiba-tiba kapal kayu lewat, tolong. Jadi bapak saya tidak almarhum, dapat pertolongan. Sampai hari ini masih hidup, saudara. Tapi inilah cerita menunggu kedatangan seseorang penolong itu sangat dibutuhkan bagi orang yang korban. Dan kita di sini, semua kita umat Tuhan sementara menunggu pertolongan.
Kita ada di dunia yang penuh dengan kutuk, penuh dengan masalah, penuh dengan semua kejahatan. Waktu kami ambil mata kuliah pastoral, Dr. Tumalo dia katakan seperti ini. Kalau bukan Tuhan tolong, kita semua ini mungkin sudah almarhum. Tidak ada yang hidup. Tapi karena Tuhan tolong, kita masih ada sampai hari ini. Karena dunia ini ketika jatuh dalam dosa dipenuhi dengan kutuk. Jadi kalau bukan Tuhan, maka kita tidak mungkin hidup dalam dunia yang penuh dengan kutuk. Tuhan masih mengendalikan. Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada manusia sampai Dia harus rela datang ke dunia, mati di kayu salib untuk mengangkat saudara dan saya. Dia pergi dan Dia katakan, aku akan datang kembali. I shall return. Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan inilah waktu saat ini adalah waktu di mana saudara dan saya menunggu kapan Yesus datang. Dalam keadaan menunggu inilah kita sangat dibutuhkan dengan berbagai macam tantangan hidup kita. Saya ingin kita baca lagi di dalam Ibrani 10 ayat 37. Apa yang Tuhan katakan di sana? Ibrani pasal 10 ayat 37. Saya minta Ibu Eda tolong baca. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Terima kasih. Ibrani 10 ayat 37 menyatakan sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Katong tunggu saja. Sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, Yesus sudah mau datang. Pemahaman sedikit waktu lagi ini seringkali seseorang mengukur dengan umurnya. Saya dari muda, saya setua, Tuhan belum datang. Dulu saya punya pikiran seperti itu, saudara. Tapi ketika kami ambil mata kuliah yang kami ambil sains dan Alkitab. Di mata kuliah itu dia ukur umur bumi dan dia membuktikan dari umur bumi itu dia dapat membuktikan bahwa untuk menantikan kedatangan Tuhan kita tidak dapat mengukur dengan umur kita, tapi dengan ukur umur bumi sampai saat ini ternyata waktu kedatangan Tuhan itu singkat. Saya mungkin tidak bisa kasih dia punya detail, tapi saya hanya kasih tahu dia punya hasil belajar. Waktu kedatangan Tuhan itu kalau kita mengukur dengan umur kita, bahkan kita mungkin akan jadi seorang ateis. Tapi kalau diukur dengan umur bumi, maka kita dapat pastikan bahwa dengan keadaan dunia saat ini sudah dipastikan Yesus akan datang. Sekarang banyak orang sementara mengukur kedatangan Tuhan dengan umur, dengan menentukan tanggal kedatangan Tuhan. Yang paling penting bukan kita menentukan kedatangan Tuhan atau kita duduk baru bilang kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah ketika Yesus datang, apakah kita telah siap? Apakah saya sebagai anggota gereja Advent, saya sebagai pimpinan jemaat, saya sebagai pendeta jemaat, saya sebagai majelis jemaat, pegawai jemaat, saya sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Pertanyaan ini sulit dijawab. Kenapa? Karena kalau kita melihat kedalaman pribadi kita, masih ada dosa-dosa yang kita buat. Masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kita buat yang membuat sampai kita kalau melihat kedatangan Tuhan sepertinya kita tidak layak untuk diselamatkan. Apa yang harus kita buat? Coba kita baca
Dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Ini yang Tuhan, pertanyaan yang Tuhan mau tanyakan kepada kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini yang Tuhan tanyakan. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Terima kasih. Apakah dia akan mendapat iman di bumi? Iman. Apa itu iman? Orang seringkali gambarkan iman Ibrani 11 ayat 1. Itu jujur saya mau katakan, kalau saya baca ayat itu, saya dulu pikir dulu apa maksudnya ayat ini. Saya belajar dulu. Yang paling gampang iman adalah dasar adalah begini saudara. Dia punya kalimat lain supaya jangan kita rasa bingung untuk baca ayat itu. Saya hanya katakan seperti ini. Di dalam susah dan senang, kalau kita masih percaya Tuhan, itu iman. Di dalam sakit, virus yang membinasakan sekalipun, virus corona yang membinasakan kita sekalipun, tapi kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong, disitulah orang yang memiliki iman. Jadi kalau dia baca ayat itu, dia hafal. Ayat itu saya sudah hafal saudara, karena ayat itu bagian dari pastoral. Saya sudah hafal, tapi bukan hanya tahu hafalnya, tapi yakin. Sehat, sakit, susah, senang, apalagi penderitaan lagi, miskin, kaya, semua kita miliki, tapi kita tetap menaruh kepercayaan Tuhan pasti tolong. Tapi kalau kita bimbang, baru kerikil kecil saja atau masalah kecil saja kita mulai bimbang. Apa betul ini gereja ini? Apa betul ini ajaran Advent ini? Apa betul ini ajaran pendeta? Kita sudah mulai ragu. Virus corona belum datang lagi, kita sudah mulai ragu. Berarti menunjukkan bahwa kita punya iman tidak ada. Karena ada iman yang kosong. Iman disertai perbuatan, itu yang iman yang benar. Mana itu iman yang disertai perbuatan? Kalau orang buat kejahatan, saya tidak buat, karena saya percaya Tuhan larang. Itulah iman yang hidup disertai perbuatan. Kalau orang tidak mau buat kebaikan, saya buat saja. Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, berdosa. Jadi kalau orang tidak buat baik, saya buat saja. Orang saya yakin. Itulah iman. Jadi Yesus mau datang kali yang kedua itu, dia masih pikir ada iman atau tidak di bumi. Ada iman di jemaat Lebelau atau tidak. Saya sudah 2 tahun di sini, saya lihat memang katong punya hidup ada naik turun. Ada masalah, ada kesenang, ada waktu panen yang bagus, ada waktu panen yang buruk, ada susah dan senang, ada yang sakit, ada yang sehat. Kita seperti gelombang laut saudara, naik turun ini. Yang sangat diharapkan adalah di saat dia naik, di saat dia panen bagus, dia tetap percaya Tuhan. Di saat dia sehat, dia tetap percaya Tuhan. Di saat dia tidak gagal panen atau dia sakit sekalipun, tetap dia percaya Tuhan. Di situ yang paling bagus. Tapi kalau di saat panen bersyukur, di saat susah saya mau bersyukur. Saya ingat ya, ini bukan di kalangan kita. Saya tidak pernah dengar bahasa ini di kalangan kita, tapi ada orang luar dikatakan, katong kisah ini waktu belum ada pendeta, katong butuh hujan saja, katong bilang katong pun opa satu, dia berdoa di gunung, hujan sudah datang. Sekarang sudah ada pendeta, Sopi berdoa dan bahkan ada pendeta yang saya mau berdoa lagi minta hujan. Jadi katong pun hasil panen yang bagus. Berarti berpikir bahwa percaya Tuhan itu mau yang enak-enak saja, saya mau yang susah. Saudara gagal percaya Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, tetap ada susah dan senang. Yang Tuhan mau adalah dalam keadaan susah itu ujian bagi iman kita.
Kalau pendeta Jimmy Jacobs dia bilang begini, kalau kita percaya Tuhan dan kita mau yang enak saja, kita salah percaya Tuhan, saudara. Maksud dari Yesus menunda kedatangannya, ini kenapa? Ada maksud, saudara. Tuhan menunda kedatangannya. Dicatat dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Coba 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih. Saudara lihat ayat ini. Tuhan menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Apakah hanya anggota jemaat di Belau? Salah. Saya sudah gambar di sini, nanti saya turun jelaskan. Ayat ini dia sangat jelas sekali. Tuhan katakan bahwa jangan ada yang binasa. Tuhan mau supaya semua berbalik dan bertobat. Jadi semua manusia, bukan hanya jemaat di Belau, bukan hanya anggota jemaat kita, tapi semua manusia, makhluk hidup manusia ya saudara. Hewan, waktu kami di kelas saya tanya, jadi kalau semua, ada yang bahasa bilang semua makhluk hidup, saya punya dosen bilang salah, manusia. Karena makhluk hidup selain dari manusia, nanti Tuhan ciptakan di surga itu binatang-binatang. Biar katong anjing kesukaan leka Tuhan datang, dia yang selamat. Hanya saudara yang selamat. Nanti di surga Tuhan ciptakan yang baru. Waktu Batranu binatang yang naik, tapi kalau kedatangan Tuhan kali yang kedua binatang yang naik ke surga. Ada pemahaman-pemahaman yang tidak bagus soal itu, saudara. Yang paling utama Yesus mati di kayu salib itu untuk saudara dan saya manusia. Jadi Yesus datang itu tujuan Yesus supaya kalau boleh semua berbalik dan bertobat supaya selamat. Tidak akan ada orang yang jahat selamat, saudara. Kita harus mengerti. Tidak akan ada orang yang berdosa selamat. Kalau mantan berdosa, iya. Mantan berdosa selamat. Tuhan tidak pandang pelanggarannya. Mantan pendosa selamat. Siapa mantan pendosa? Saudara dan saya. Ini mantan pendosa, saudara. Karena kita telah menerima Yesus. Sementara menunggu jemputan, ada bagian yang harus kita buat, saudara. Jangan kita anggap bahwa tidak ada bagian kita. Saya bawa catatan di muka saudara. Ada bagian kita yang harus kita buat sebagai anggota gereja Masehat Kenari ke-7 selama kita ada di dunia ini. Apa bagian kita? Ada, saya cuma sampaikan, Putri punya SMS sama saya. Dia ada di Wetar, dia banyak kali tanya pertanyaan-pertanyaan Alkitab, saudara. Dia tanya banyak, pendeta, dia punya pertanyaan satu yang saya ingat. Dia bilang, pendeta, apakah gereja akan menyelamatkan? Ada yang bilang iman saja yang menyelamatkan. Saya jelaskan sama dia, saya bilang gereja tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita iman. Tapi kenapa kita harus bergereja? Karena dengan gereja itu kita mengetahui oknum yang menyelamatkan kita. Itu saya titik. Karena saya mungkin katong mengenal Yesus itu di saat kita tidak bergereja. Hanya dengan gereja kita tahu kita mengenal Yesus, oknum yang menyelamatkan kita itu. Jadi sementara menunggu jemputan datang, ada bagian yang harus kita buat di dunia ini. Di saat ini di dunia, saya tulis di sini bumi, katong ada di bulatan bumi ini. Katong buat bagian kita dulu sementara menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Daripada kita menunggu kedatangan Tuhan, kita lakukan bagian kita dulu. Apa bagian utama kita? Kalau Matius 28, apa dia bilang? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis katong sahabat. Terima kasih. Jadi itu bagian kita nomor 1. Sekarang katong ada di tengah-tengah
dunia ini katong penuh dengan yang namanya tantangan hidup, masalah, cobaan, sakit penyakit. Katong ada di situ. Katong sementara berjalan, saudara. Katong bukan ada di surga sekarang, saudara. Siapa bilang dia sudah ada di surga? Kita masih di bumi. Walaupun kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita belum ada di surga. Kita masih ada di bumi. Kita masih ada dalam lingkungan yang penuh dengan masalah, cobaan. Kita telah menerima kasih karunia. Keselamatan itu ada dua. Kasih karunia kita sudah terima, tapi keselamatan, kemuliaan atau surga belum kita miliki. Kerajaan kasih karunia kita sudah miliki semua. Lewat pengorbanan Yesus, itulah kerajaan kasih karunia kita sudah miliki. Tapi kerajaan kemuliaan belum, saudara. Kerajaan kemuliaan itu masih tunggu Yesus datang kali yang kedua. Itu yang Yohanes 14. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu kerajaan kemuliaan yang Tuhan sementara siapkan. Kerajaan kasih karunia, manusia yang ada di atas dunia ini ketika memiliki kerajaan kasih karunia punya kesempatan untuk memiliki kerajaan kemuliaan. Punya kesempatan, saudara, tapi bukan berarti pasti selamat. Kalau saudara buat pelanggaran, keselamatan, kemuliaan itu tidak akan pernah menjadi milik kita, saudara. Saya gambarkan di sini. Ini proses pertobatan seseorang. Atau semua yang saya gambarkan ini proses pertobatan kita. Entah lahir di Advent atau yang dari luar masuk. Ini lingkaran kita, saudara. Kalau saudara lihat di sini, saya taruh di sini manusia. Dua garis ini menunjukkan ini jalan pertobatan. Jalan pertobatan. Katong di bumi ini Yesus penyelamat panah-panah ini. Katong sementara berjalan dalam pertobatan kita. Dalam perjalanan pertobatan kita tidak mungkin kita tidak pernah buat dosa. Tidak mungkin, saudara. Maka Tuhan tahu pasti kita akan jatuh dalam dosa, maka dibuatlah penyucian. Apa penyucian? Perjamuan yang kudus. Itu bagian dari proses penyucian kita. Pertobatan itu hanya sekali seumur hidup, tapi penyucian itu jadi selalu, kapan saja. Kalau katong buat dosa, katong minta ampun sama Tuhan, itulah proses penyucian kita. Kita tidak pernah ada paham bahwa kalau kita berdosa, katong susah layak lagi diselamatkan. Masih layak, saudara, kalau bertobat. 1 Yohanes 1:9 menyatakan, jika kita mengaku, Tuhan akan ampuni. Itu dia punya kunci. Jadi proses pertobatan ini, saudara dan saya di sebelah sini, saya ada tulis di sini. Dosa sebelum ini, dosa sebelum atau belum tahu, waktu dia belum tahu apa-apa, baru proses belajar. Sekarang karena katong sebelumnya sudah memahami tentang Yesus, katong menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat baptisan. Katong sudah masuk di dalam lingkaran pertobatan. Terus ada di dalam. Katong sementara berjalan, bukan berarti katong baptis langsung masuk surga. Katong baptis, katong masih ada di dunia, tapi katong sudah ada di jalur yang benar. Sementara berjalan, katong sudah berjalan ini. Yang ada di depan sana itu adalah tujuan utama kita, yaitu kerajaan surga. Ketika katong sudah menerima Yesus, saudara lihat panah-panah 2 ini menunjukkan bahwa katong mulai masuk, saudara dan saya di dalamnya, masuk dalam pertobatan. Di dalam pertobatan ini ada yang dia buat dosa, dia disucikan, buat dosa, disucikan, tapi tetap berjalan, dia mengakui dosa. Proses berdosa tapi tahu sadar, dia bertobat. Ada yang tidak merasakan, sudah buat salah, sudah buat pelanggaran, sudah buat dosa, tapi tidak pernah menyadari bahwa dia sudah buat dosa. Setan ketika tidak sanggup menahan saudara di dosa ini, dosa sebelum mengenal Juru Selamat, dia tidak sanggup tahan. Karena saudara paksa, saudara bilang, saya sudah mengerti, inilah Juru Selamat, oke, saya dibaptis. Setan kan tidak mampu tahan saudara, sudah dibaptis. Di dalam kebenaran, setan akan berusaha dorong supaya saudara keluar dari kebenaran. Dia dorong, maka
Karena di sini ada panah-panah 3. Dia keluar. Katong sudah keluar. Ini dosa sesudah mengenal Tuhan. Dia berdosa. Kenapa? Karena dia sudah menganggap, sini saya tulis, menganggap dirinya lebih benar dari orang lain, menganggap dirinya lebih suci dari orang lain, menganggap dirinya lebih pintar, lebih tahu semua dari orang lain. Ini dosa. Ini yang dibilang fanatik. Dia sudah banyak tahu, dia sudah merendahkan, bahkan sampai dia menganggap bahwa Yesus itu sama kotoran. Ini banyak orang yang seperti itu. Pada akhirnya dia bilang, oh susah percaya Yesus lagi. Orang-orang yang ada pada lingkaran ini, saudara, kebanyakan ateis. Ini yang dikatakan Babel. Saya ada baca tentang Babel. Apa itu Babel? Babel itu Bebal. Saya salah tulisin. Bebal. Oh bentar, betul ya. Bebal. Bebal itu bukan orang yang tahu apa-apa, kita golongkan bebal. Tapi bebal itu adalah orang yang sudah banyak tahu, tapi tidak mengikuti apa yang dia tahu. Dia tahu jangan membunuh. Itu kok cuma catatan Alkitab, membunuh saja. Apalagi yang dia tahu. Dan sebagainya. Membunuh itu kalau di Perjanjian Baru dikatakan membunuh karakter orang juga itu bagian dari membunuh, saudara. Jadi kalau kita buat kejahatan, banyak kejahatan itu menunjukkan bahwa kita bebal. Orang banyak tahu tapi tidak menghidupkan apa yang dia tahu. Itu bebal. Jadi dia ada dalam lingkungan ini, saudara. Wahyu 11 ayat 3 Wahyu 3 ayat 17 dia katakan, orang-orang seperti ini adalah melarat, miskin, buta dan telanjang. Dong merasa diri dorang tahu banyak, tapi dorang Alkitab bilang miskin, buta dan telanjang. Kenapa? Soalnya di luar ini. Karena setan tidak sanggup tahan kita dalam dosa, kita masuk dalam, maka dia akan berusaha dorong kita keluar dari kebenaran. Maka kita merasa diri itu, ajaran itu adalah ajaran orang-orang duniawi dan sebagainya. Setan menggunakan berbagai cara. Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu, saudara, yang merasa diri lebih dari orang lain, merasa diri lebih tahu. Kita ada di sini, saudara. Saya punya panah-panah di sini. 2 Petrus 3 ayat 9. Coba Ibu Eda baca. 2 Petrus 3 ayat 9. Ulang tadi ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Ibu Eda tolong baca sekali lagi. Ayat ini tadi saya baca, tapi saya suka baca sekali lagi. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terima kasih. Saudara lihat, berbalik dan bertobat. Saya ada taruh 2 panah-panah di sini dan di sini 2 panah-panah juga. Ini menunjukkan pandangan gereja Advent. Orang yang berdosa yang sebelum di sini, dia punya kesempatan untuk bertobat. Orang yang sudah ada di sini, bebal, ateis yang tidak merasa diri tahu, merasa diri lebih suci, semua itu, Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk bertobat juga. Masih ada kesempatan. Itu yang dibilang kecurahan roh hujan akhir. Kecurahan roh hujan akhir itu yang bekerja ini, yang ada di dalam ini, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kecurahan roh hujan akhir itu bagi yang ada di luar ini, saudara. Dosa. Orang yang dalam dosa dengan orang dalam dosa. Tidak akan ada kecurahan roh hujan akhir bagi mereka. Kecurahan roh hujan akhir bagi orang-orang yang bertobat saja. Dari orang yang bertobat inilah baru Tuhan gunakan untuk menginjil kepada mereka yang ada, yang saya golongkan tadi itu bebal, merasa diri lebih suci, yang di sini tidak tahu apa-apa. Disinilah orang-orang yang bertobat itu yang menerima kecurahan roh hujan akhir untuk menginjil. Jadi ketika Tuhan datang kali yang kedua, banyak orang diselamatkan dari berbagai sisi, latar belakang. Ketong biasa bilang,
dia itu berdosa sekali waktu di dunia. Kenapa dia ada di surga? Karena ada orang yang memberitahukan keselamatan kepadanya. Orang itu siapa? Bisa saudara dan saya. Semua masih proses kita ada di dunia ini. Kita masih dalam proses, masih dalam perjalanan. Kadang kita tidak buat dosa, kadang kita buat dosa. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan karena Dia mau tidak ada yang binasa. Katong ada di dalam yang katong buat Yesaya 56 ayat 1. Ini bagi yang sudah bertobat. Saya fokus yang sudah bertobat, saudara dan saya. Apa yang harus katong buat di saat katong sudah bertobat? Yesaya 56 ayat 1. Yesaya 56 ayat 1 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Terima kasih. Dia bilang apa? Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Hanya dua itu saja. Kalau orang taati hukum, maka dia suka mengasihi orang lain. Soal titik. Kalau orang yang taati hukum, berarti dia mengasihi Tuhan. Kalau orang yang taati di sini tadi dia katakan tegakkan keadilan, pasti orang itu dia pasti menjadi penolong bagi orang lain. Dia menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Itulah katong berlomba-lomba jadi orang-orang yang seperti itu. Karena dia bilang yang harus kita buat sementara menantikan kedatangan Tuhan, jangan kita melihat ke kiri dan kanan orang yang belum tahu dengan orang yang sok kelebihan tahu. Daripada kita iri hati, kita lihat ke tempun diri. Saya ini sudah taati hukum atau belum? Sudah jadi orang yang memiliki keadilan atau belum? Kalau belum, masih ada kesempatan katong buat. Jangan katong melihat lirik sana, lirik sini. Buat karena katong lihat dong iman goyang, pada akhirnya katong juga iman jadi goyang. Kita ada di tengah-tengahnya untuk satu maksud Tuhan. Praktekkan menjadikan kehidupan umat Allah, tabiat umat Allah itu harus ada melekat dalam diri kita. Yang berikut, Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih. Dia cuma bilang satu, berakar di dalam Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat. Godaan-godaan yang datang itu adalah bagian dari ujian bagi kita. Sakit, penyakit, susah, senang, orang tawarkan ini dan itu untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka kita tidak mudah terbawa arus, saudara. Biar orang bicara masuk kanan keluar kiri, karena saya sudah kokoh. Saya suka perumpamaan seperti bambu Cina. Saya sudah pernah tahu bambu Cina. Bambu Cina itu saudara tanam butuh 2 tahun. Butuh 2 tahun. Jadi saudara tanam selama 1,5 tahun dia seng ada pertumbuhan apa-apa. 1 senti pun seng ada. Tapi ketika 1,5 tahun selesai, dalam jangka waktu 6 bulan saja dia sudah menjulang tinggi. Padahal tadi 1,5 tahun seng ada pertumbuhan sedikit pun. Lewat dari 1,5 tahun itu butuh 6 bulan saja. Setelah 1,5 tahun tadi dia sudah menjulang tinggi. Luar biasa. Kenapa? 1,5 tahun itu dia fokus pertumbuhan ke bawah. Bertumbuh ke bawah dulu. Dia pun akar dia kasih kuat dulu. Akar sekuat, serta tanam kuat, baru dia ke atas. Satu kali menjulang tinggi dalam jangka waktu 6 bulan. Sangat dibutuhkan umat Tuhan seperti akar. Tanam ke bawah dulu, yakin sungguh-sungguh dulu, karena ada banyak godaan di muka sana. Kalau katong seng mampu sekarang, nanti katong jatuh ke depan sana. Banyak orang Advent sekarang ditawarkan ini itu, ditawarkan
Saya sudah banyak kali pengalaman di Sulawesi Tengah. Ditawarkan, ngana jadi direktur, tapi tinggalkan hari Sabat bisa jadi direktur. Saudara, kalau kita hitung-hitungan manusia, daripada jadi pegawai biasa terus jadi direktur sudah di perusahaan. Hitung-hitungan manusia, katong rugi kalau saya menerima tawaran itu. Tapi kalau hitung-hitungan katong jadi umat Tuhan, maka katong hitung-hitungan lebih baik rugi di dunia ini daripada rugi di surga. Saya jadi direktur juga masih bisa hidup, saudara. Tapi ada orang yang rela meninggalkan keselamatan hanya karena tawaran harta dunia. Saya mau katakan satu hal. Di kedatangan Tuhan kali yang kedua, ketika kecurahan roh hujan akhir diturunkan, banyak orang akan mengambil langkah. Ada yang setia, ada yang tidak. Yang tidak ini karena mayoritas karena tawaran harta. Belum DP waktu saja sebanyak orang sekarang begini. Saya kemarin saya telepon dengan salah satu teman, dia katakan, hari Sabat saja dong terima BLT semua. Wah, bagaimana ketemu hidup ini, saudara? Mau terima BLT hari Sabat? Daripada pilih jangan pergi gereja, nanti Sabat depan saja. Yang penting saya terima BLT 600.000. Saudara miliki BLT 600.000, tapi saudara kehilangan surga yang kekal. Mana yang saudara mau pilih? Itu pilihan ada di tangan. Pendeta hanya ditugaskan untuk sampaikan, keputusan itu ada di tangan kita semua. Karena keselamatan saudara, saya sebagai pendeta saya rasa bahwa saya punya tanggung jawab besar sekali, saudara. Kalau saya tidak sampaikan, maka Tuhan akan tuntut. Untuk apa ngana jadi pendeta batayari di jemaat belau lalu tidak bicara? Jadi saya hanya bicara terus terang ini untuk Bapak Ibu, karena kita semua masih dalam proses, kita semua masih ada di tengah-tengah dunia. Tapi belajar untuk menjadi orang-orang yang menunjukkan sikap tabiat surgawi. Pertobatan, ketika dia mengambil keputusan bertobat, maka dia harus berakar, praktekkan kehidupan duniawi di situ. Jangan mudah diganggu, jangan mudah digoda oleh harta. Banyak pendeta yang meninggalkan Tuhan hanya karena 3 harta, takhta, wanita. Ketemu gereja Advent tahun 2018 ada pendeta jatuh karena wanita. Anggota jemaat banyak. Katong tahun kemarin di sekitar katong ini saya BD ada yang dipecat hanya karena keuangan. Tapi apakah kita mau menyalahkan mereka? Tuhan masih kasih kesempatan pertobatan. Tuhan masih menuntun kita di sini, saudara. Jadi jangan kita pernah menghakimi seseorang, karena Tuhan punya kesempatan itu bagi semua orang di atas dunia ini, bukan hanya saudara dan saya. Kita ada di sini. Maka hal yang harus kita buat, hiduplah sesuai dengan berita firman Tuhan. Itu saja, mengasihi semua orang, supaya Tuhan datang kita sama-sama dijemput masuk ke dalam kerajaan surga. Yang terakhir, baca dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12 sebagai ayat yang terakhir kita. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Terima kasih. Menunggu jemputan tidaklah mudah, saudara. Ada tantangan, ada cobaan, ada sindiran. Namun Alkitab berkata dalam Yeremia 29 tadi, bahwa Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berdoa dan Tuhan akan mendengar kita.
Di tengah-tengah dunia ini tidaklah mudah. Tuhan tahu karena dunia ini penuh dengan masalah, tantangan hidup. Maka Tuhan memberikan solusi karena Tuhan punya rancangan terbaik untuk kita ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Berjalan dalam pertobatan kita itu, mungkin kita akan jatuh, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kita berjalan terus. Yesus memiliki jalan keluar dari setiap problema hidup kita, saudara. Persoalan-persoalan kita hanya butuh berdoa, dan Tuhan akan menuntun kita pada jalan yang Tuhan kehendaki supaya kita sampai ke kerajaan surga. Marilah kita tetap setia menantikan kedatangannya itu. Mari kita tetap menantikan jemputan yang Tuhan telah siapkan.